Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurida dengan NIM 4202406003, Prodi Manajemen Bisnis Pariwisata kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari materi ekowisata. Soalan pertama, apa saja dampak wisata massal? Dampak wisata massal terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya, yang pertama, masuknya wisatawan dapat membantu menciptakan lapangan kerja, menstimulasi perekonomian, dan mengembangkan infrastruktur yang sangat dibutuhkan. Dan yang kedua, kerajinan lokal dapat dihidupkan kembali untuk dijual kepada wisatawan yang berkunjung. Dan yang terakhir, kebanyakan wisatawan banyak menghabiskan uangnya di suatu destinasi, maka pendapatan destinasi daerah tersebut akan meningkat, nantinya akan mendukung perekonomian daerah setempat. Dampak negatif dari wisata massal yang pertama, banyak dari pekerjaan ini tidak diberikan kepada penduduk lokal. Sebagian besar pendapatannya disimpan oleh investor luar. Dan yang kedua, dampak lingkungan seperti polusi udara dan air. Karena kelebihan dari kapasitas yang dapat ditampung oleh suatu destinasi tersebut. Salah satu contohnya yaitu sampah. Nah, apabila suatu daerah terlalu banyak kunjungan turis, maka akan banyak juga sampah yang berdatangan akibat turis tersebut. Padahal daerah tersebut hanya dapat menampung sampah masyarakat lokalnya saja. Dengan datangnya turis, maka sampah akan bertambah banyak. Dan yang ketiga, dari segi lingkungan sosial, seperti peningkatan tindak kejahatan, hilangnya budaya dan keasrian, serta perasaan yang tidak nyaman dari masyarakat lokal akibat terlalu banyak jumlah wisatawan yang datang pada suatu waktu. Dan yang keempat, tempat wisata akan cepat rusak karena terlalu banyak kunjungan turisnya. Dan yang terakhir, wisatawan menjadi kurang menikmati tempat wisata karena terlalu banyak pengunjung. Soalan yang kedua, mengapa ekowisata itu penting? Ekowisata penting karena dapat membantu melestarikan lingkungan, budaya, dan sosial, serta memberikan dampak pada sektor ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Dan juga ekowisata menawarkan lebih dari sekedar pengalaman berwisata, tetapi juga kesempatan untuk berkontribusi langsung pada pelestarian alam dan pemberdayaan ekonomi lokal. Nah, melalui edukasi dan partisipasi budaya, wisatawan dapat menjelajahi tempat-tempat yang luar biasa sambil memastikan bahwa keindahan tersebut tetap lestari untuk generasi mendatang. Soalan yang ketiga atau soalan yang terakhir, dapatkah ekowisata menggantikan wisata massal? Nah, menurut saya, ekowisata itu belum bisa menggantikan wisata massal karena kapasitas pengunjung yang sangat terbatas dan ekowisata itu berfokus pada pelestarian dan pengalaman yang berkualitas. Nah, ini membuatnya sulit untuk memenuhi permintaan wisata massal yang seringkali melibatkan jumlah pengunjung yang sangat besar. Dan juga, ekowisata seringkali lebih mahal daripada wisata massal karena biaya pengelolaan yang lebih tinggi dan berfokus pada kualitas daripada kuantitas. Dan yang terakhir, fasilitas dan akses ke destinasi ekowisata juga bisa lebih sulit, terutama di daerah terpencil. Itu saja yang dapat saya jawab dari materi ekowisata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.